teman-teman semua, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Elsa Uki Widianto dengan NIM G331190155, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. Hari ini kami akan mempresentasikan komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi interpersonal itu? Pertama-tama, mengapa kita harus mempelajari komunikasi? Ya, komunikasi itu memegang peran penting dalam kehidupan manusia, baik dalam sosial ataupun pribadi. Karena itu, mempelajari teori komunikasi dan perannya sangat penting bagi kita. Komunikasi yang efektif dapat membantu kita memecahkan permasalahan yang ada dalam kehidupan sosial, profesional, dan pribadi, serta dalam perbaikan hubungan masyarakat. Para ilmuwan meyakini bahwa akar dari berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan adalah karena buruknya komunikasi. Komunikasi yang efektif sebagai solusi dalam mengatasi problematika tersebut bahkan dapat mencegah permasalahan yang akan muncul. Oke, kenapa komunikasi itu penting? 1. Komunikasi adalah hal yang mendasar dalam hidup kita. Buktinya, hampir setiap hari kita berkomunikasi, mengirimkan dan menerima pesan dengan anggota keluarga, teman, saudara, rekan kerja, baik secara langsung, lewat tatap muka, atau melalui bantuan media. Bahkan keputusan dalam hidup kita termasuk memilih jurusan ilmu untuk masa depan kita dibuat menggunakan proses komunikasi. 2. Komunikasi itu kompleks. Itu artinya komunikasi memiliki banyak bentuk yang bisa kita pelajari, seperti bentuk usaha memperbaiki pemahaman antara budaya dan memperhatikan secara cermat setiap situasi sehingga mampu mengembangkan pemahaman dan keterampilan komunikasi kita nantinya. 3. Komunikasi itu penting untuk efektivitas kerja. Apa yang kita pelajari selama di bangku perkuliahan dapat langsung diterapkan di dunia kerja. Beberapa contoh konkret antara lain dalam hal bekerja sama secara efektif dengan rekan kerja serta dengan atasan kita. 4. Pendidikan yang baik tidak menjamin kemampuan komunikasi yang baik. Nah, alasan inilah yang dapat digunakan oleh lulusan bidang ilmu komunikasi yang nantinya akan dipersiapkan untuk meningkatkan keterampilan lulusan dari bidang ilmu pengetahuan yang lain dalam bentuk kolaborasi pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan komunikasi bagi kalangan dokter, ilmuwan, dan insinyur. 5. Komunikasi adalah bidang studi yang populer dan menarik. Alasan terakhir ini semoga bisa menarik untuk perhatikan sebab ilmu komunikasi itu populer dan menarik. Buktinya kalau belajar ilmu komunikasi kita mempunyai kesempatan sekaligus untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial yang lain seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik yang di dalamnya banyak mempelajari interaksi sosial. Oke, arti penting komunikasi yang lain adalah suatu proses atau kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia. Kehidupan manusia akan tampak hampa apabila tidak ada komunikasi. Karena tanpa komunikasi, interaksi antar manusia, baik secara perorangan, kelompok, ataupun interaksi apabila masing-masing melakukan aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi dilakukan manusia baik secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi penting dalam kehidupan manusia. Mulai dari masa lalu dengan menggunakan lambang atau simbol, sampai adanya satelit yang menghubungkan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Begitupun dalam pekerjaan tidak lepas dari komunikasi untuk mencapai karir yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu, komunikasi tetap ada dan dilakukan oleh setiap manusia baik dengan nonverbal maupun verbal. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari apa saja unsur-unsur komunikasi yang perlu kita ketahui. Ya, di sini ada 6. Saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, pengirim. Sebuah proses komunikasi tidak akan pernah bisa dimulai jika proses komunikasi tersebut tidak memiliki kehadiran sang pengirim atau the sender. Ibaratnya, tidak akan ada asap bila tidak ada api.
maka pengirim pesan atau informasi adalah api dalam kiasan ini. Untuk yang kedua, penerima atau the receiver. Dari awal artikel ini, kami sudah menyampaikan sedikit bahwa proses komunikasi hanya bisa dilakukan jika ada 2 orang atau lebih. Nah, jumlah minimal atau 2 orang tersebut diisi oleh seorang pengirim dan seorang penerima. Dengan kata lain, jika ada seorang pengirim, maka harus ada seorang penerima. Untuk ketiga, pesan atau informasi. Ada gula, ada semut. Sama halnya dengan ada pesan, maka ada komunikasi. Proses komunikasi tidak akan berjalan tanpa unsur komunikasi itu, yaitu pesan atau informasi. Karena ada pesan dan informasilah yang membuat sang pengirim ingin menyampaikan pesan ini kepada penerima. Untuk yang keempat, media atau sarana komunikasi. Sayangnya, proses komunikasi bukan hanya memerlukan pengirim, penerima, dan pesan saja. Namun, proses komunikasi juga memerlukan unsur komunikasi lainnya, yaitu media atau sarana komunikasi. Fungsi media atau sarana komunikasi adalah sebagai saluran atau sarana yang bisa kita gunakan dalam mengirimkan pesan atau informasi kepada penerima. Oke, yang kelima, gangguan. Segala sesuatu yang mengubah informasi yang disampaikan kepada penerima atau mengalihkannya dari penerimaan tersebut. Gangguan dapat dibagi menjadi 2. Pertama, teknik, kedua, semantik. Untuk yang keenam atau yang terakhir, umpan balik atau feedback. Proses komunikasi dapat mencapai titik akhirnya ketika pesan telah berhasil dikirim, diterima, dan dipahami oleh sang penerima pesan. Tidak sampai di situ saja, sang penerima pun telah merespon pesan atau informasi tersebut dengan kalimat yang menunjukkan bahwa dirinya memahami pesan atau informasi yang disampaikan. Oh ya, saya juga akan menjelaskan apa itu komunikasi insani. Proses pembentukan makna di antara 2 atau lebih, naik pengirim komunikator 1 maupun penerima komunikator 2 sumber informasi. Masing-masing menerima pesan secara serentak, keduanya saling mempengaruhi. Oh ya, menurut sejumlah penelitian, 75% dari seluruh waktu kita dipakai untuk berkomunikasi. Kalau sebagai besar hidup kita digunakan berkomunikasi, untuk apa kita belajar berkomunikasi? Ternyata, kuantitas komunikasi tidak menjamin komunikasi dapat berlangsung dengan efektif. Kasus-kasus perceraian, konflik antar budaya, demonstrasi pekerja, dan sebagainya menunjukkan bahwa kita masih harus belajar komunikasi yang efektif. Oke, terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan diteruskan teman-teman saya. Cukup sekian, terima kasih. Dadah. Kenalkan, nama saya Silvia Pritio Deresian, NIM G33190123. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang prinsip komunikasi efektif. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Komunikasi memiliki dimensi isi dan hubungan. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Komunikasi bersifat sistematik. Semakin mirip latar belakang sosial budayanya, semakin efektif komunikasinya. Komunikasi bersifat transaksional. Apa yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif? Secara sederhana, komunikasi dinyatakan efektif apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudkannya, rangsangan yang disampaikan, dan yang dimaksudkan oleh pengirim atau sumber berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. 5 ukuran komunikasi efektif adalah pemahaman, kesenangan, mempengaruhi sikap, memperbaiki hubungan, maupun tindakan. Dimensi hubungan. Menurut Dasrun Hidayat, keberhasilan komunikasi seseorang juga dapat dilihat dari dimensi hubungan, antara lain frekuensi hubungan, intensitas hubungan, popularitas hubungan.
Unsur-unsur pesan yang mempengaruhi komunikasi. Audible, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Humble, membangun komunikasi yang efektif dengan sikap rendah hati untuk membangun rasa menghargai orang lain. Sikap rendah hati, siap melayani, menghargai, mendengar, menerima kritik, tidak sombong, dan memandang rendah orang lain. Mau mengakui kesalahan, memaafkan, lemah lembut, penuh pengendalian diri, dan mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Dimensi dan karakteristik komunikasi antar pribadi. Pertemuan antara dua orang atau mungkin 4 orang yang terjadi spontan dan tidak berstruktur. Komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antara beberapa pribadi. Karakteristik KAP. KAP bersifat terbuka. KAP mendorong seorang untuk terbuka. Ada 4 karakteristik. Yang pertama, menilai pesan secara objektif, membedakan dengan mudah, mencari informasi dari berbagai sumber, mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian kepercayaannya. Selanjutnya, KAP bersifat positif. KAP yang sukses harus dapat menciptakan rasa positif di antara peserta komunikasi. Rasa positif kecenderungan untuk memberikan penilaian positif pada peserta komunikasi lain. KAP bersifat kesetaraan. KAP yang sukses harus memberikan pengakuan bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Alfa Mubayok, NIM G331190140. Saya di sini akan mempresentasikan 2 materi. Yang pertama, sama orang yang berinteraksi mengerti bahasa yang digunakan. Pengertian lain yang lebih spesifik disampaikan oleh Dedi 2005 dalam bukunya. Ia mengatakan bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan perangkat simbol dengan aturan yang kombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. Dalam definisi tersebut, ia juga menekankan bahwa simbol dengan aturan ini merupakan bentuk paling sederhana dari bahasa. Jenis-jenis komunikasi verbal, karena komunikasi dilakukan 2 arah, jenis komunikasi dapat dibagi 2, yaitu sisi yang menerima dan menerima. Yang ke satu, sisi pemberi. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari berbicara dan menulis sebagai sisi yang menyampaikan ide, maksud, dan informasi. Hal ini juga bisa disebut dengan komunikasi aktif. Untuk yang kedua, sisi penerima. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari mendengar dan membaca sebagai sisi yang menyerap ide, maksud, dan informasi dari pihak lain. Hal ini bisa disebut sebagai komunikasi pasif. Untuk pengertian komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Hal seperti lambaian tangan untuk menyampaikan selamat tinggal. Komunikasi tidak memiliki struktur yang standar seperti bahasa, tapi interpretasi dan logika. Dalam dunia modern, kemudian komunikasi nonverbal biasanya digunakan sebagai penguat komunikasi verbal. Contoh, Anda pasti pernah melakukan hal ini. Misalnya, saat berbicara, badan Anda juga bergerak untuk memperjelas apa yang Anda sampaikan dengan kata-kata. Untuk jenis komunikasi nonverbal terbagi menjadi 2. Yang ke satu, komunikasi objek. Komunikasi objek adalah jenis komunikasi verbal yang memanfaatkan benda sebagai medium. Contohnya, saat Anda kecelakaan di jalan raya, polisi menggunakan kon atau corong untuk menandai area untuk memberi peringatan.
Yang kedua, komunikasi dengan sentuhan. Sentuhan ini biasanya merupakan jenis komunikasi nonverbal yang menunjukkan relasi antara orang yang melakukan. Contoh seperti berjabat tangan, berpelukan, dan sebagainya. Yang ketiga, komunikasi yang memanfaatkan waktu. Komunikasi ini biasanya sulit digunakan untuk menggunakan maksud. Tapi di kegiatan tertentu biasanya komunikasi ini berhubungan dengan durasi yang harusnya normal tapi sebuah lebih lama atau lebih sebentar. Yang keempat, komunikasi dengan gerakan tubuh. Komunikasi ini adalah yang paling sering digunakan orang untuk melengkapi komunikasi verbal. Yang kelima, komunikasi dengan memanfaatkan tempat dan cara. Untuk komunikasi tersebut, dekat hubungan Anda dengan seseorang. Untuk yang keenam, komunikasi dengan suara. Komunikasi suara ini bukan ucapan tapi suara yang ditimbulkan tanpa bahasa tertentu. Biasanya untuk mengisyaratkan sesuatu saat dikombinasikan dengan komunikasi verbal. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Zaki Ardian, NIM Gate 1 16100. Mendengarkan merupakan langkah pertama menuju komunikasi interpersonal. Pendengar harus memahami bagaimana cara mendengarkan yang baik dan benar agar komunikasi interpersonal terjalin dan menjadi komunikasi yang efektif. Tahapan-tahapan mendengarkan menurut Ghosh: menerima, memahami, mengingat, evaluasi, dan menanggapi. Menerima. Proses mendengar diawali dengan menerima pesan dari komunikator baik berupa pesan verbal maupun nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa isyarat, dan lain-lain. Memahami. Memahami adalah tahapan di mana penerima pesan berusaha mengerti serta memahami apa yang disampaikan komunikator, baik pikiran komunikator maupun intonasi yang diwakili emosi komunikator. Mengingat. Pada tahap proses mendengar, dibutuhkan ingatan agar pesan yang disampaikan dapat diingat dengan baik. Evaluasi. Tahapan selanjutnya adalah evaluasi yang terdiri dari pengambilan kesimpulan. Tahap evaluasi merupakan tahap agar pesan yang disampaikan komunikator sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Menanggapi. Tahapan yang terakhir dari proses pendengar dalam komunikasi interpersonal adalah menanggapi atau merespon. Komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil merupakan komunikasi yang berlangsung secara tatap muka karena komunikator dan komunikan berada dalam situasi saling berhadapan dan saling melihat. Tipe kelompok kecil. 1. Kelompok belajar. Kata belajar atau learning tidak tertuju pada pengertian pendidikan sekolah saja, namun juga termasuk belajar dalam kelompok seperti kelompok keterampilan, kelompok belajar musik, kelompok bela diri, kelompok diskusi, dan sebagainya. Kelompok pertumbuhan. Kelompok pertumbuhan memusatkan perhatiannya kepada permasalahan pribadi yang dihadapi para anggotanya. Wujud nyatanya adalah kelompok bimbingan perkawinan, kelompok bimbingan psikologi, kelompok terapi, serta kelompok yang memusatkan aktivitasnya pada pertumbuhan keyakinan diri yang biasa disebut dengan Consciousness Raising Group. Kelompok 3. Kelompok pemecahan masalah. Kelompok ini bertujuan untuk membantu anggota kelompok lainnya memecahkan masalahnya. Dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suatu metode dan proses yang bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai kerjasama di antara kelompok. Dinamika merupakan suatu pola atau proses pertumbuhan, perubahan atau perkembangan dari suatu bidang tertentu atau suatu sistem ikatan saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara unsur yang satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok. 1. Tujuan. Tujuan dari dinamika kelompok yang pada dasarnya selalu diinginkan untuk setiap kelompok dalam mencapai tujuan bersama pada suatu organisasi. 2. Interaksi. Suatu proses komunikasi di mana setiap anggota kelompok dalam mempelajari tujuan harus berdasarkan kesepakatan bersama agar dapat tercapainya tujuan dari suatu kelompok tersebut. Struktur kelompok. 1. Kepemimpinan formal.
Hampir setiap kelompok kerja mempunyai pemimpin formal. Pemimpin ini dapat memainkan peranan penting dalam menghasilkan kelompok. 2. Peran. Peran merupakan seperangkat pola perilaku yang dihadapkan memiliki seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial tertentu. Salah satu tugas dalam memahami perilaku adalah memahami peran yang sedang dimainkan oleh seseorang. 3. Norma. Norma adalah standar perilaku yang dapat diterima yang digunakan bersama oleh para anggota kelompok. Norma memberitahu anggota apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Hubungan interpersonal. 1. Kontak. Tahap pertama dari sebuah hubungan adalah di mana orang-orang menjadi sadar akan keberadaan satu sama lain. Ini mungkin sangat singkat dan sangat jauh. Ini mungkin formal, seperti dalam hubungan kerja, atau lebih informal. Kontak persepsi. Langkah pertama terjadi ketika satu orang menjadi sadar akan keberadaan orang lain. Ini mungkin asimetris, di mana saya melihat Anda tetapi Anda tidak melihat saya, atau mungkin bersama, di mana kita melihat satu sama lain pada waktu yang sama. Kontak interaksi. Pada tahap awal ini mungkin ada beberapa interaksi antara orang-orang, tetapi ini biasanya singkat, dangkal, dan impersonal. Hal ini juga dapat diritualisasikan seperti menyapa dan berbicara tentang topik yang hambar seperti pekerjaan atau cuaca. Penilaian awal. Setiap kali kami bertemu dengan orang baru, kami dengan cepat membuat penilaian terhadap mereka. Saat kami mencoba mengkategorikannya, jika saya tahu orang ini seperti apa Anda, maka saya tahu bagaimana berinteraksi dengan Anda. Keterlibatan. Pada tahap berikutnya, orang-orang terlibat satu sama lain membentuk ikatan persahabatan yang ringan. Ini terdiri dari 2 tahap, mutualitas dan pengujian. Mutualitas menjadi lebih dan keseimbangan memberi dan menerima dipertahankan. Rasa kebersamaan dan berkembang sedemikian rupa sehingga ketika satu orang melihat orang lain, perasaan menyenangkan muncul. Pengujian. Pada tahap ini individu mungkin bertanya-tanya apakah akan bergerak menuju keintiman. Banyak hubungan yang tidak berjalan, yaitu karena melibatkan komitmen yang signifikan. Keintiman. Pada tahap ini hubungan berada dalam titik terdalam dan paling berkomitmen. Komitmen pribadi. Komitmen pribadi adalah hubungan yang dirasakan dengan orang lain dan waktu serta upaya yang disiapkan individu untuk dimasukkan ke dalam hubungan tersebut. Ini bisa menjadi masalah jika asimetris. Dengan satu orang merasa lebih berkomitmen daripada orang lain. Komitmen antar pribadi. Komitmen interpersonal mengambil komitmen pribadi dan membuatnya eksplisit. Di kedua arah. Disinilah kedua orang itu menyatakan kasih sayang mereka satu sama lain. Bagian dari proses ini adalah menyepakati kedalaman komitmen yang mereka inginkan dari satu sama lain. Kemerosotan. Saat hubungan berkembang dan kenyataannya menggigit, masalah mungkin muncul yang menguji komitmen jangka panjang yang dibuat oleh setiap orang. 1. Kerusakan relasional. Hal-hal tertentu dapat terjadi merusak hubungan dan dari janji-janji sederhana yang dilanggar hingga pengkhianatan besar. Pertengkaran. Jenis-jenis hubungan interpersonal. 1. Persahabatan. Teori persahabatan menekankan konsep sebagai asosiasi yang dipilih secara bebas, di mana individu mengembangkan landasan berpikir dan berperilaku yang sama ketika mereka memasuki hubungan dengan memasukkan cinta,
cinta timbal balik, kepercayaan, rasa hormat, dan penerimaan tanpa syarat satu sama lain. Persahabatan adalah hubungan tanpa formalitas dan individu menikmati kehadiran satu sama lain. 2. Kekeluargaan dan kekerabatan. Pola komunikasi keluarga menetapkan peran dan mengidentifikasi dan memungkinkan pertumbuhan pribadi dan sosial individu. Hubungan keluarga bisa terdistorsi jika ada konflik yang belum terselesaikan antara anggota. Sebagian besar waktu, anggota keluarga yang signifikan merasakan anggota keluarga lainnya memiliki kesulitan emosional yang signifikan, tetapi gagal membawa mereka keluar kecuali dokter atau perawat bertanya. Hubungan profesional. Individu yang bekerja untuk organisasi yang sama dikatakan memiliki hubungan profesional yang disebut rekan kerja. Rekan kerja atau mungkin tidak menyukai satu sama lain. Cinta. Sebuah informalisasi hubungan intim yang ditandai dengan gairah, keintiman, kepercayaan, dan rasa hormat disebut cinta. Individu dalam hubungan romantis sangat terikat satu sama lain dan berbagi ikatan khusus. Syarat mungkin merujuk dengan cara yang agak kuno. Kekasih wanita yang sudah menikah atau belum menikah, manusia pernikahan. Perkawinan adalah suatu hubungan intim, formal atau hubungan jangka panjang di mana dua individu yang memutuskan untuk menikah dan tinggal bersama seumur hidup setelah saling mengenal dengan baik. Hubungan santai. Dalam hubungan ini individu biasanya mengembangkan hubungan yang eksklusif, tidak memiliki cinta timbal balik, dan hanya terdiri dari perilaku seksual yang tidak melampaui satu malam. Persaudaraan. Individu bersatu untuk tujuan bersama atau kepentingan bersama, mungkin melibatkan keanggotaan formal dalam klub, organisasi, asosiasi masyarakat. Dapat disebut sebagai persaudaraan atau persaudaraan. Kenalan adalah hubungan di mana seseorang hanya dikenal oleh pertengkaran bisa pecah, bahkan untuk hal-hal kecil, di mana hal-hal yang menyakitkan dikatakan. Rasa sakit kecil kemudian dapat digabungkan menjadi keluhan besar yang dapat membusuk dan meningkatnya perpecahan. Melemahnya ikatan, bahkan tanpa kerusakan besar. Ikatan yang kuat dapat terkikis karena gairah hubungan awal memberi jalan pada kehidupan sehari-hari yang membosankan. Perbaikan. Ketika kerusakan terjadi, semua belum tentu hilang. Dan jika orang ingin berhubungan itu berlanjut, maka ada kesempatan untuk diperbaiki. Perbaikan interpersonal. Setiap orang sendiri dapat bekerja pada persepsi mereka sendiri. Mungkin dengan bantuan teman dan konselor berusaha untuk mengidentifikasikan dan mengeluarkan racun di dalam dan menyembuhkan luka yang dibayangkan. Pembubaran. Akhirnya titik hubungan dapat bubar atau mungkin kembali ke tingkat yang lebih platonis. Pemisahan interpersonal. Bagian dari proses ini adalah pemisahan internal di mana setiap orang secara psikologis menjauhkan diri dari orang lain, melepaskan diri mereka sendiri, identitas, dan melihat orang lain sebagai lebih berbeda dari individual. Jenis-jenis hubungan interpersonal. Persahabatan. Teori persahabatan menekankan konsep sebagai asosiasi yang dipilih secara bebas, di mana individu mengembangkan landasan berpikir dan